Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Amma ba'du. Ayat ini adalah sebuah ayat yang sangat saya sukai karena ayat ini memberikan motivasi, inspirasi dan energi bagi saya untuk menemukan dan membaca ayat-ayat Allah dari seluruh kejadian penciptaan di alam ini, bukan hanya dari apa yang tertulis di Al-Quran, tapi di semesta ini adalah merupakan ayat-ayat Allah yang sangat indah untuk kita baca. Pagi ini ada sebuah ayat Allah yang saya temukan pada garam. Setiap kita pasti mengenal garam. Rasanya pun kita pasti tahu bahwa rasa garam itu asin. Di balik sosok garam yang sangat familiar dan rasanya yang asin yang sangat kita kenal, ternyata garam juga memberikan kita sebuah pelajaran, sebuah inspirasi, dan sebuah hikmah yang luar biasa. Sesendok garam yang kita masukkan ke dalam sebuah gelas yang kecil akan membuat air yang ada di dalam gelas kecil itu akan sangat terasa pahit atau bahkan getir, sehingga kita tidak suka untuk meminumnya. Sementara jumlah garam yang sama ketika dimasukkan ke dalam kuah sup misalnya, rasa garam itu justru akan membuat rasa sup itu menjadi nikmat dan tidak hambar. Sama-sama 1 sendok garam, tapi membuat efek yang berbeda ketika garam itu dimasukkan ke dalam sebuah gelas kecil, maka akan menimbulkan rasa asin yang luar biasa dan getir. Sementara ketika garam dengan jumlah yang sama dimasukkan ke dalam kuah sup, maka sup yang di dalam panci tersebut akan menjadi terasa lebih nikmat. Jadi perbedaannya adalah bukan rasa garamnya, bukan jumlah garamnya, tapi pada apa garam itu dimasukkan dan sebesar apa kapasitas air yang ada di dalam gelas dan ada yang dalam panci tadi. Ini adalah sebuah analogi bahwa sebuah ujian dalam tanda kutip yang sama akan memberikan efek yang berbeda kepada masing-masing orang, tergantung seberapa besar hatinya dan bagaimana seseorang tersebut menyikapi ujian tersebut. Sebagai contoh, misalkan orang yang sedang tidak memiliki uang, atau 2 orang yang sedang tidak memiliki uang, akan sangat mungkin bersikap berbeda terhadap kondisi ini. Yang satu mungkin menggerutu, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, kemudian juga menyalahkan kondisi dan keadaan di sekitarnya karena hatinya tidak lapang, karena hatinya sempit, karena hatinya tidak ridho dengan ketentuan Allah. Di sisi lain, ada orang yang ketika mengalami kondisi yang sama justru
akan membangkitkan energi dirinya untuk berusaha lebih keras. Kemudian dia menyadari bahwa kondisi ini adalah datang dari Allah, kemudian dia memohon kepada Allah dan dia akan bergerak sesuai dengan kehendak Allah untuk mencari solusi terhadap apa yang dihadapinya. Dengan kelapangan hatinya inilah kemudian dia tidak menjadikan kondisi ini larut dalam kesedihan, justru dia semakin dalam tafakur, semakin dalam kesadarannya bahwa di sini adalah kehendak Allah. Jadi setiap ujian itu harus disikapi dengan kelapangan hati dan kebesaran jiwa. Seperti garam tadi, ketika hati kita sempit, ujian sekecil apapun pasti akan menjadikan kita down, menjadikan kita kemudian menggerutu, menjadikan kemudian kita panik, menjadikan kita kemudian menyalahkan ini dan itu, menyalahkan lingkungan, bahkan sangat mungkin kita menyalahkan Allah. Tapi ketika kita menyikapi ujian tersebut dengan kelapangan hati, dengan kebesaran jiwa, dengan kesadaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka kesadaran ini akan menggerakkan kita untuk tetap senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian kita bermohon kepada Allah untuk mencari dan memberikan solusi terbaik bagi kita. Kemudian secara syariat jasad kita akan tergerak untuk mencari apa yang kita perlukan. Memang tidak mudah untuk memiliki kualitas hati yang memiliki kesadaran bahwa kondisi atau ujian ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Karenanya kita dituntut untuk senantiasa belajar menata hati, belajar menjaga kondisi hati, belajar untuk menstabilkan temperatur hati ini agar dalam kondisi apapun senantiasa kita tersambung dengan Allah. Baik itu ketika mendapatkan ujian berupa kesempitan, pun ketika kita mendapatkan ujian berupa kelapangan. Karena jarang sekali orang yang menyadari bahwa kelapangan juga sebuah ujian. Kita hanya menyadari atau kita mempersepsikan ujian itu sekedar ketika kita sakit, ketika kita tidak punya uang, ketika kita tidak punya pekerjaan, ketika kita ditimpa musibah. Sementara ketika waktu kita lapang, uang kita banyak, pekerjaan kita ada, sedang menjabat dan lain sebagainya, sama sekali kita tidak pernah berpikir bahwa itu juga sebuah ujian yang kemudian membuat kita lalai. Jadi sekali lagi, seberapa banyak garam yang ada itu akan berpengaruh terhadap seberapa besar wadah atau air yang akan menampungnya. Seberapa besar ujian akan berdampak berbeda terhadap kualitas hati masing-masing kita. Ketika hati kita sempit, ujian yang kecil sekalipun sudah cukup membuat kita kalang kabut. Tapi dengan kelapangan hati, dengan kesadaran kepada Allah, dengan tawakal kita, dengan stabilitas temperatur batin kita yang senantiasa terhubung kepada Allah, insya Allah apapun bentuknya, ujian apapun namanya, baik itu berupa kesempitan maupun kelapangan, tidak akan membuat kita lalai, tidak akan membuat kita lupa, dan tidak akan membuat kita larut ke dalamnya. Karena kita tahu bahwa segalanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sebuah kalimat sakti yang jika kita mampu memaknai dan memahaminya akan membuat kita stabil dalam menjalani kehidupan ini.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.